Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Flash Cinta. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menarik dan tentunya penting untuk dibaca, bukan hanya bagi teman-teman yang sudah berkeluarga atau sedang menjalani kehidupan pernikahan, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mengambil teladan sebanyak-banyaknya dari kepribadian dan kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Buku ini adalah buku terbitan Serambi pada tahun 2009. Memang sudah sangat lama, tetapi menurut saya isi buku ini masih sangat relevan untuk dibaca hari ini. Nah teman-teman, Bilik-Bilik Cinta Muhammad SAW ini adalah karya seorang dokter kelahiran Damaskus yang bernama Dr. Nizar Abazah. Beliau merupakan ahli di bidang sastra Prancis dan sejarah Islam, dan juga merupakan guru besar di bidang Sirah Nabawi pada Akademi Al-Haq Al-Islami. Buku ini berisi kisah sehari-hari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana setiap rumah yang beliau pernah singgahi atau beliau pernah tinggali sejak beliau masih kecil hingga di detik-detik akhir kehidupan beliau. Buku ini juga berisi bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan anak kecil, dengan para sahabat beliau, dengan pembantu beliau, hingga bagaimana beliau bergaul dengan para istri-istri beliau yang berasal dari latar belakang sosial maupun emosional yang sangat beragam. Buku ini menurut saya sangat recommended untuk dijadikan pijakan atau acuan bagaimana seharusnya membangun keluarga yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, saya akan membacakan sedikit cuplikan dari buku ini, yakni tentang teladan suci rumah tangga Nabi, tentang bagaimana hidup yang sederhana. Rumah Nabi jauh sama sekali dari kesan kemewahan. Makanan seadanya, kamar, pakaian, dan alas tidur serba memprihatinkan. Bilik tinggal istri beliau berdiri di pinggiran masjid. Semuanya ada 9. 4 diantaranya berfondasikan batu bata, sisanya berfondasikan batu gunung yang ditata. Atapnya yang terbawah terbuat dari lembaran pelepah kurma dengan ujung yang tidak rata dan terjangkau tangan orang yang berdiri di bawahnya. Setiap rumah ada biliknya, terbuat dari rakitan kayu yang diikat, beralaskan tanah tanpa diplester atau dikapur. Alas tidurnya tikar yang kasar dan sempit. Ibunda Aisyah menuturkan, "Aku tidur di depan Rasulullah SAW dengan 2 kaki tepat di arah kiblatnya. Bila beliau bersujud, beliau menyentuhku, lalu kutekuk kakiku. Bila beliau berdiri, kuselenjorkan lagi." Nah teman-teman, cuplikan ini adalah sebuah gambaran betapa kepribadian dan kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang jauh dari kesan kemewahan. Keluarga Nabi adalah keluarga yang hidup dalam balutan kesederhanaan. Saya akan membacakan di bagian yang lain, yakni tentang bagaimana rendah hati dan melayani keluarga. Nabi SAW membuat loncatan besar. Beliau mengubah pola hidup yang dijalani laki-laki jahiliyah. Di rumah, kalau tidak sedang melepas lelah, beliau biasanya melakukan ibadah, sholat, zikir, atau berdoa kepada Allah, atau melakukan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Ketika ditanya tentang aktivitas Nabi Muhammad SAW, Aisyah menjawab, beliau melayani keluarga, menjahit baju, mengesol sendal, memerah susu, mengerjakan keperluan sendiri, dan menambal timbal. Nabi sangat lemah lembut kepada keluarga dalam segala wujudnya, merangkum seluruh sifat pada diri beliau. Aisyah berkata, beliau adalah manusia terkuat, termulia. Beliau adalah seorang pria sebagaimana pria pada umumnya, hanya saja beliau mudah tersenyum. Nah teman-teman, 2 cerita tadi tentunya hanyalah sedikit atau sebagian kecil dari isi buku ini. Masih banyak cerita dan kisah yang akan lebih bermakna ketika teman-teman membaca langsung buku ini. Selamat membaca teman-teman, selamat membangun rumah tangga. Inilah kisah indah rumah tangga Nabi Muhammad SAW, tempat setiap muslim belajar bagaimana mewujudkan rumahku syurgaku. Bukan rumah yang bebas dari masalah, melainkan keluarga yang berhasil menyelesaikannya dengan indah. Bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan keluhuran akhlak.
keagungan cinta dan kedalaman iman. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk review buku episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di episode review buku mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.